Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Kali ini kita akan belajar tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 1 pembelajaran 1 kekayaan sumber energi di Indonesia. Apa itu sumber energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Nah, sumber energi itu jika nanti habis bisa diganti dengan energi alternatif. Ya, sekarang sumber energi itu ada dua ya. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang jika digunakan berulang-ulang tidak akan habis, dapat diperbarui kembali. Contohnya adalah matahari, air, angin, gelombang laut, biomasa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber energi yang jika digunakan berturut-turut akan cepat habis. Ya, contohnya minyak bumi, batu bara, gas LPG, emas, bensin, dan pengolahan batu. Nah, sekarang amati gambar berikut. Ini ada gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar sumber air dan ya. Nah, sekarang apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Ya, termasuk. Ada berapakah sumber energi air di sekitar tempat tinggal kalian? Biasanya sumber energi itu sumber energi air ada yang berupa sumur, ada yang pakai PDAM, ya, ada yang mengambil juga di sungai, ada juga ya. Nah, untuk apa sajakah sumber energi air dan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sumber energi air digunakan untuk apa? Iya, betul, ada memasak, mandi, mencuci baju, seperti itu. Kalau untuk sumber energi listrik digunakan untuk belajar, menyalakan lampu, menyalakan televisi, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan gambar ini, ada gambar apa ya? Ya, ini ada gambar pembangkit listrik tenaga air. Ya, air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir ini dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar, dan energi yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, sekarang perhatikan skema pemanfaatan energi air. Ya, ini ada gambar tentang pembangkit listrik tenaga air ya, ada gambar waduk bendungan ya. Nah, skemanya ini yang pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik dialirkan ke pemukiman tersebut melalui kabel-kabel. Kemudian energi listrik dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk menghidupkan peralatan elektronik, ya, misalnya menyalakan kulkas, televisi, dan berbagai alat rumah tangga lainnya. Nah, sekarang kita belajar mengenai lingkungan. Nah, lingkungan itu apa? Kita tinggal di sebuah lingkungan ya, ada yang di
desa, ada yang di kota. Nah, sekarang lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat bijak dan bertanggung jawab. Jenis-jenis lingkungan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, lingkungan biotik. Apa itu lingkungan biotik? Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya apa aja? Contohnya ada manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian yang kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk tidak hidup. Ya, contohnya ada meja, kursi, tanah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang proses terbentuknya langsung dari alam ya, berasal dari alam. Contohnya apa? Contohnya ada gunung, sungai, lautan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada lingkungan buatan. Ya, lingkungan buatan adalah lingkungan yang dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, contohnya seperti tadi ada waduk ya, dimanfaatkan untuk menyimpan air ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan itu ada banyak ya. Sebenarnya ada banyak sekali. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Contohnya kayak nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh penghasilan dari lahan pertanian. Kemudian selanjutnya lingkungan sebagai tempat bekerja. Manusia melakukan aktivitas untuk mencari nafkah. Ya, contohnya seperti seorang guru itu lingkungan sebagai tempat kerja ya, sekolahnya. Nah, sekarang lingkungan sebagai tempat tinggal. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk tempat tinggalnya sehingga ia mampu bertahan ya. Kalau lingkungannya berubah ya, itu juga mempengaruhi untuk makhluk hidup. Contohnya kayak ikan. Jika ikan itu hidupnya di sungai, tempat tinggalnya di sungai, di air. Nah, kalau pas kekeringan airnya surut bisa mati. Nah, seperti itu. Nah, kalau para siswa, lingkungan sekolah itu sebagai tempat belajar. Seperti itu ya. Nah, demikian materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.